semua, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini mari kita membahas tentang puasa dan pantang ya. Pertama mari kita lihat tentang prapaskah dan puasa itu sendiri, asal usul dan sejarahnya. Kita hampir memasuki masa suci prapaskah ya. Ingatlah bahwa ada 3 disiplin prapaskah, yaitu doa, puasa, dan amal atau sedekah. Salah satu pertanyaan yang sering dimiliki orang tentang prapaskah berkaitan dengan puasa. Misalnya, mengapa puasa itu penting, apakah itu diperlukan, dan bagaimana sejarah puasa di dalam gereja. Terhubungan dengan puasa adalah praktik pantang dengan serangkaian pertanyaannya sendiri. Mari kita mulai dengan beberapa definisi dasar. Saat ini orang berbicara tentang puasa dengan cara yang berbeda, seringkali dengan mempertimbangkan peningkatan kesehatan fisik. Kita mungkin berpikir tentang puasa air putih, puasa jus tertentu, atau puasa karbohidrat. Secara spiritual sebenarnya puasa memiliki arti yang berbeda. Apa artinya berpuasa dalam hal prapaskah? Berpuasa berarti menjauhkan diri dari makanan. Ya. Santo Thomas Aquinas mencatat bahwa puasa hanya terdiri dari makan 1 kali sehari. Ya, Summa Theologia, question 147 ya, artikel 6. Definisi ini telah disempurnakan oleh gereja dalam hal apa yang diizinkan selama prapaskah. Kita juga dapat membuat perbedaan antara puasa dan pantang mengacu pada ajaran prapaskah gereja untuk mengamati hari-hari puasa dan pantang pada Katekismus Gereja Katolik artikel 2043. Ketika pantang digunakan dalam referensi untuk prapaskah, kita berbicara tentang mengatur kualitas makanan yang diambil, diteken. Misalnya pada hari Rabu Abu, Jumat Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua hari Jumat lainnya selama masa prapaskah, umat Katolik Ritus Latin diwajibkan untuk tidak makan daging. Pada hari Rabu Abu dan Jumat Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, umat Katolik berpuasa dan menjauhkan diri dari daging. Bagaimana dengan asal-usul dan sejarah puasa di dalam gereja? Ada praktik kuno berpuasa dalam kesedihan dan pertobatan untuk dosa-dosa yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Berpuasa juga disertai doa yang kusuk kepada Tuhan. Idenya adalah bahwa puasa membuat doa seseorang lebih diterima oleh Tuhan. Itu adalah cara untuk menunjukkan tingkat komitmen seseorang di hadapan Tuhan. Gagasan ini tetap berlaku sampai hari ini. Tuhan menghendaki supaya kita membuktikan kasih kita kepada Dia. Seperti pepatah lama, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Action speaks louder than words. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tampaknya tidak menekankan puasa sementara berada bersama murid-muridnya. Ketika ditanya tentang hal ini oleh murid-murid Yohanes, Yesus bersikeras bahwa puasa tidak pantas diadakan pada saat-saat sukacita. Dengan mengatakan hal ini, dia membandingkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya sebagai tamu perkawinan. Matius bab 9 ayat 14 dan seterusnya. Atau Markus bab 2 ayat 18 dan seterusnya. Lukas bab 5 ayat 33 dan seterusnya. Dengan kata lain, sementara Yesus dan murid-muridnya bersama-sama, itu adalah waktu sukacita seperti pesta perkawinan, bukan waktu untuk berpuasa. Yesus mencatat bahwa ketika mempelai laki-laki dibawa pergi, maka akan ada puasa, yang tampaknya menyiratkan puasa sebagai tanda berkabung atas kehilangan mempelai laki-laki, dan juga untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kedatangannya kembali. Dalam gereja mula-mula, kita menemukan bahwa para rasul terbiasa dengan puasa dan melakukannya sebelum membuat keputusan penting untuk mendapatkan bantuan ilahi. Ya. Kisah para Rasul bab 13 ayat 2 dan seterusnya, bab 14 ayat 23. Dalam konsep antisipasi dan persiapan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kita menemukan hubungan dengan praktik puasa dan pantang selama masa prapaskah. Masa prapaskah adalah masa penebusan dosa, dan penebusan dosa sebagai persiapan untuk perayaan kebangkitan Tuhan. Berpuasa dan berpantang merupakan bagian integral dari persiapan itu karena beberapa alasan, seperti membangun kebajikan, penguasaan diri, dan membantu menghindari kecenderungan penuh dosa yang pada akhirnya bisa menuntun pada kematian rohani dalam kasus dosa berat atau mortal sin. Praktik puasa selama prapaskah menemukan asal-usulnya dalam perjalanan Tuhan kita ke padang gurun, di mana dia berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam
dalam persiapan untuk memulai pelayanannya di depan publik. Matius bab 4 ayat 1-2, Lukas bab 4 ayat 1-3. 40 hari Prapaskah ini meniru waktu Kristus di padang gurun. Selama Prapaskah, orang Kristen berjalan ke padang gurun bersama Kristus dan berpuasa sehingga memiliki kekuatan untuk menghindari godaan dengan bantuan rahmat Tuhan. Masa Prapaskah juga merupakan masa pertobatan di mana kita berusaha untuk menebus dosa-dosa kita dan memurnikan hidup kita dalam persiapan untuk perayaan kebangkitan Kristus yang mulia dari kuburnya pada hari Minggu Paskah. Saat ini banyak umat Katolik berpuasa dan berpantang hanya pada hari Rabu, Abu, dan Jumat Sengsara ya. Dan menjauhkan diri dari daging pada hari Jumat Prapaskah lainnya, yang merupakan minimum yang disyaratkan oleh ajaran gereja. Namun pada zaman kuno, periode Prapaskah 40 hari kadang-kadang melibatkan puasa yang diperpanjang dan lebih keras ya. Seperti yang dilakukan beberapa umat Katolik saat ini juga ya. Sebagai contoh, beberapa orang Katolik berpuasa setiap 40 hari, kecuali untuk hari Minggu dan kadang-kadang Sabtu, sampai jam ke-9 atau jam 3 sore, yang merupakan jam ketika Kristus menyerahkan rohnya di kayu salib. Matius bab 27 ayat 50. Tujuannya adalah untuk mempersatukan penderitaan seseorang melalui puasa dengan sengsara Kristus. Karena penderitaan Tuhan kita berakhir pada jam ke-9, demikian juga puasa berakhir pada jam itu. Santo Athanasius merekomendasikan dalam Vestal Letters pada tahun 331 Masehi bahwa umat Kristiani melakukan puasa 40 hari sebelum puasa yang lebih ketat selama pekan suci Semana Santa. Ada seorang sejarawan bernama Sokrates, ini bukan filsuf yang hidup sebelum Kristus. Dia melaporkan bahwa orang Kristen berpuasa dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan lokal mereka. Beberapa orang menjauhkan diri dari semua makhluk hidup, makanan dari makhluk hidup, dan yang lainnya hanya makan ikan, yang lain makan burung saja dan ikan, dan yang lainnya hanya makan roti, yang lain berpantang dari semua makanan. Sokrates ini melaporkan bahwa puasa berakhir pada jam ke-9 sesuai dengan saat Tuhan mati di kayu salib. Yang jelas dalam semua ini adalah bahwa tradisi kuno puasa untuk mempersatukan diri dengan Kristus, melakukan penebusan dosa sebagai penitensi, dan mempersiapkan diri untuk perayaan kebangkitan adalah bagian integral dari kehidupan Kristen. Prapaskah khususnya adalah saat ketika kita terlibat dalam praktik-praktik pertobatan untuk kepentingan spiritual seluruh gereja. Hari yang berikut kita lihat beberapa manfaat puasa ya. Ini dicatat oleh Santo Thomas Aquinas, Dr. Angelicus. Prapaskah itu bersifat pertobatan ya, masa pertobatan. Ini berarti bahwa Prapaskah adalah waktu yang ditentukan oleh gereja untuk terlibat dalam tindakan penitensi, penebusan dosa, dan mati raga sebagai hukuman silih atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Diakui bahwa bagian integral dari pertobatan yang didefinisikan sebagai berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan, termasuk penebusan dosa, silih dosa, baik sebagai ungkapan kesedihan karena telah menyinggung Allah dan orang lain, dan sebagai sarana untuk membantu memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Puasa ini telah lama diakui sebagai sarana penebusan dosa yang sangat baik dengan banyak manfaat spiritual. Namun di dunia pasca modern, praktik puasa sebagai sarana manfaat spiritual telah tidak banyak digunakan. Fokusnya lebih sering pada keuntungan fisik dari puasa sementara. Manfaat spiritualnya diabaikan. Orang Kristen mengakui pentingnya tetap sehat secara rohani dalam pandangan kehidupan kekal yang bertentangan dengan pandangan yang agak rabun dan di mana materi dan temporal diberikan penekanan. Materialistik, temporalistik. Apa saja manfaat rohani dari puasa ini? Mari kita lihat ajaran Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas mengajarkan bahwa puasa dipraktikkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, kita berpuasa untuk mengekang nafsu daging. Yang kedua, kita berpuasa supaya pikiran bisa bangkit secara lebih bebas untuk merenungkan hal-hal surgawi. Mencatat bahwa Daniel menerima wahyu dari Allah setelah berpuasa selama 3 minggu. Daniel bab 10 ayat 2 dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita berpuasa untuk memuaskan dosa, menyilih dosa-dosa kita.
Seperti yang tertulis dalam Yoel bab 2 ayat 12. Bertobatlah kepadaku dengan segenap hatimu dalam puasa dan dalam tangisan dan dalam perkabungan. Santo Thomas ini menunjuk pada beberapa kebenaran yang dipahami dengan baik dalam tradisi spiritual Katolik dalam hal manfaat spiritual dari puasa. Pertama, dia mencatat bahwa puasa membantu membawa tubuh atau daging di bawah kendali jiwa. Ketika kita berpuasa, kita memaksa tubuh untuk taat, yang membangun pengendalian diri dan penguasaan diri, dua kebajikan penting dalam kehidupan Kristen. Santo Paulus berbicara tentang bagaimana keinginan daging bertentangan dengan roh dan sebaliknya. Galatia bab 5 ayat 17. Puasa membantu kita memperbaiki kekacauan itu, meletakkan daging di bawah kendali roh, sebagaimana seharusnya. Yang kedua, Santo Thomas menunjukkan bahwa puasa cenderung mengangkat pikiran dan hati kepada hal-hal surgawi, menuju kontemplasi pada Tuhan. Berpuasa memberdayakan kita dalam hal doa. Ini memusatkan kapasitas intelek pada upaya untuk mengenal Tuhan dan kehendak untuk mendapatkan Tuhan sebagai kebaikan terbesar, kebaikan tertinggi. Ini membantu untuk memurnikan keinginan dan aspirasi jiwa menuju keindahan ilahi dan kebenaran Tuhan. Orang-orang Kristen yang telah berjalan di dalam kesempurnaan rohani untuk beberapa waktu sering melaporkan memiliki pengalaman yang kuat akan kehadiran Tuhan saat berpuasa. Tuhan menemukan tindakan penderitaan sukarela kita demi kasih-Nya yang tak tertahankan. Yang ketiga, Santo Thomas mencatat bahwa puasa adalah sarana penebusan bagi dosa-dosa kita, sesuatu yang telah kita sebutkan tadi ya. Berpuasa adalah sarana untuk bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Dan itu membantu kita menebus kesalahan di hadapan Tuhan untuk saat-saat kita telah menyinggung Dia, menginsult Dia, orang lain, dan gerejanya yang kudus. Ini bukan untuk mengatakan bahwa puasa menganugerahkan pengampunan atas kesalahan dosa. Tidak. Kita memperoleh pengampunan dosa, pengampunan atas dosa-dosa kita dari Tuhan sendiri berdasarkan jasa, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kita diampuni dari kesalahan kekal dosa melalui pertobatan dan sakramen pengakuan dosa. Lihat Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Akan tetapi kita bisa melakukan restitusi, sesuatu perbuatan penggantian di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita melalui tindakan penebusan dosa, tindakan silih dosa seperti yang dilakukan dalam puasa. Selamat berpuasa untuk melakukan silih dosa.